Mekanisme persalinan normal. Selama proses persalinan, janin melakukan serangkaian gerakan untuk melewati panggul yang terdiri dari yang pertama, engagement. Terjadi ketika diameter terbesar dari presentasi bagian janin, biasanya kepala, telah memasuki rongga panggul. Engagement telah terjadi ketika bagian terendah janin telah memasuki stasional atau lebih rendah. Nah, pada nulipara, engagement sering terjadi sebelum awal persalinan. Namun, pada multipara dan beberapa nulipara, engagement tidak terjadi sampai setelah persalinan dimulai. Yang kedua, ada descent. Descent terjadi ketika bagian terbawah janin telah melewati panggul. Descent atau penurunan terjadi akibat 3 kekuatan. Tekanan dari cairan amnion, tekanan langsung kontraksi pundus pada janin, dan kontraksi diafragma serta otot-otot abdomen ibu pada saat persalinan. Dengan sumbu jalan lahir sinklistismus, yaitu ketiga subdura sagittaris sejajar dengan jalan lahir. Yang kedua, asinklistismus anterior, kepala janin mendekat ke arah promontorium sehingga os parietalis lebih rendah. Yang ketiga, asinklistismus posterior, kepala janin mendekat ke arah simfisis dan tertahan simfisis pubis. Nah, yang ketiga ada pleksi. Segera setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan serviks, dinding panggul atau dasar panggul dalam keadaan normal, fleksi terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin. Pleksi itu disebabkan oleh yang pertama, persendian leher dapat berputar ke segala arah termasuk mengarah ke dada. Yang kedua, letak leher bukan di garis tengah tetapi ke arah tulang belakang sehingga kekuatan ihis dapat menimbulkan pleksi kepala. Yang ketiga, terjadi perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus sehingga dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Yang keempat, kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan sehingga memaksa kepala janin mengubah kedudukannya menjadi fleksi untuk mencari lingkaran kecil yang akan dilalui oleh janin. Yang keempat, ada putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica setiap kali terjadi kontraksi. Kepala janin diarahkan kepada lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Yang kelima, ada ekstensi. Pada kepala janin mencapai perineum, kepala akan difleksi pada arah anterior oleh perineum. Mula-mula oksiput melalui permukaan bawah simfisis pubis, kemudian kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir akibat ekstensi. Yang keenam, ada putaran paksi luar. Putaran paksi luar terjadi ketika kepala lahir dengan oksipus anterior. Bahu harus memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter anterior posterior panggul. Rotasi eksternal terjadi menyertai rotasi internal bahu bayi. Yang terakhir, setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke arah pubis ibu dan badan bayi dikeluarkan dengan fleksi lateral ke arah simfisis pubis.